Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bahwa keberhasilan itu intinya kita berusaha sekuat-kuatnya dan tawakal kepada Allah. Berusaha sekuat-kuatnya dan tawakal kepada Allah. Berusaha sekuat-kuatnya itu namanya asbab. Yang asbab itu atau menjadi sebab-sebab. Berusaha sekuat-kuatnya itu adalah merupakan sebab yang sebab-sebab itu dilakukan secara nyata oleh badan kita. Contohnya kalau kita ingin pinter, tangan kita ngambil buku, tangan kita membuka buku, mata kita membacanya, pikiran kita berpikir, badan kita, kaki kita jalan menuju dari kamar ke tempat belajar. Nah, itu artinya berusaha. Berusaha itu dengan badan, anggota badan, berusaha semua. Nah, kemudian kalau tawakal itu adanya di hati. Jadi orang kalau mau sukses, jasmaninya ya bergerak, hatinya juga harus bergerak. Jasmaninya melakukan sesuatu, hatinya percaya yang dilakukan itu baik, sesuai dengan keinginannya, dan percaya hasilnya dari Allah, itu namanya tawakal. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu, dua komponen harus bekerja bersama. Komponen jasmani, jawari, dan komponen hati, tawakal, itu harus bekerja sama. Kamu bekerja, badanmu bekerja, matamu membaca, tanganmu mengambil kitab, badanmu bergerak, tapi hatimu tidak percaya. Kalau kamu tidak percaya akan mampu dan bisa, nggak akan jadi juga. Nggak akan menjadi pinter juga. Jadi keberhasilan itu ditentukan dari dua komponen. Komponen usaha nyata zahirnya, dan komponen tawakal, komponen hati, komponen rasa yakin, itu namanya tawakal. Jadi kalau mau berusaha apa saja, itu harus ada dua komponen. Kalau hanya komponen jasmani saja, saya mau kuliah jurusan telekomunikasi. Nah,
Karena sekarang di pesantren Darul Ukhuwah ada jurusan telekomunikasi. Badannya doang gedebrak-gedebuk, berangkat, duduk, melotot, hatinya kosong, tidak ada kekuatan dari Allahnya, ya kurang cepat berhasil. Kalau hatinya nggak percaya, kalau Anda akan mampu, Anda akan bisa. Nanti ketika tidak mampu, kalau nggak ada komponen hati, yaitu tawakal, maka Anda akan bisa frustasi. Jadi mau usaha apa saja, ini ada dua komponen yang dihidupkan. Ana akhadtu bikulil asbab wa tawakkal 'ala Allah azza wa jalla. Yaitu kita semua mau berusaha apa saja harus melaksanakan seluruh sebab-sebabnya. Kalau ingin pinter, sebab-sebabnya beli buku, membaca, menghafalkan, itu sebab-sebab semua. Berangkat ke pondok, ngaji, ngikuti jadwal, membayar iuran pondok, itu semua sebab-sebab. Nah, lalu wa tawakkal 'ala Allah azza wa jalla, percaya pada Allah. Dengan saya berangkat ke Kedoya, ke pesantren, percaya pada Allah. Dengan saya membawa buku, dengan percaya menulisi yang belum bisa kepada Allah, dengan percaya bahwa ilmu adalah datangnya dari Allah, wajibnya kita berusaha, wajibnya kita melakukan action, maka hasilnya diserahkan kepada Allah. Kalau orang sudah mempunyai cara berpikir begini, itu ringan di badan, enak gitu. Kalau belum berhasil, tidak terlalu menyalah-nyalahkan dirinya sendiri. Kalau belum berhasil, tidak mendowngrade dirinya sendiri. Kalau belum berhasil, masih tetap berusaha keras, masih melakukan usaha-usaha terus. Itu kalau belum berhasil. Nah, ketika demikian, idzan fal asbabu fil jawari, fal asbabu fil jawari wa tawakkulu fil qulubi. Dan ketika demikian, fal asbabu, maka bermula sebab-sebab itu fil jawari, dalam usaha jasmani, usaha anggota badan, jawari, anggota badan. Wa tawakkul, bermula tawakal itu fil qulubi, di hati. Nah ini, jadi dua komponen anggota badan dan hati harus bekerja bersama kalau ingin sukses dan berhasil. Karena kalau hanya jawari saja, badan mungkin lelah, mungkin capek, tangan capek, mata capek, kaki capek, uang nggak punya. Itu kalau hanya jawari saja. Tapi kalau kulubnya percaya, insya Allah saya mampu, insya Allah saya bisa, insya Allah akan selesai. Nah, hatinya ngomong kayak gitu, badannya capek pun nggak terasa. Ini, badan capek ngantuk gitu tidak terasa, karena mempunyai kepercayaan pada Allah. Kalau insya Allah ini akan selesai, insya Allah akan tuntas. Ada orang punya utang seperti saya,
Karena untuk mengembangkan pesantren kadang-kadang utang. Akhirnya ketika utang, usahanya keras untuk nyarutang. Berusaha ke kanan ke kiri, berusaha jualan ini, jualan itu, berusaha bisnis. Badannya bekerja dari pagi sampai sore, pagi sampai sore. Mungkin lelah badannya itu. Tapi karena mempunyai kekuatan kulub, hati, watawakal fil kulub, karena mempunyai keyakinan bahwa Allah akan mengasih hasilnya, yakin terhadap Allah, maka akan mempengaruhi usahanya itu menjadi lebih keras, lebih keras, lebih keras. Tidak mudah capek. Itu. Jadi dua komponen ini harus berjalan. Fa'asbahal alam ad-dakhili, maka kemudian jadi apa al-alamud dakhili, alam bawah sadar, alam di dalam, alam di dalam, alam bawah sadar. Ketika begitu, jadi itu muttajihan ilallah, menuju kepada Allah. Jadi mau usaha apa saja, menujunya pada Allah tanpa Anda sadar, itu sudah kayak gitu. Wah, itu nanti kita akan berusaha sangat keras, tanpa lelah, semuanya muttajihan ilallah, menuju kepada Allah, menghadap kepada Allah. Jadi alam kekuatan alam di dalam diri kita, alam bawah sadarnya, alam di diri kita, itu akan menuju kepada Allah terus. Insya Allah jadi, insya Allah jadi, insya Allah selesai. Utangnya insya Allah lunas, insya Allah lunas. Kayak gitu kalau punya utang. Kalau mau bayar apa saja untuk menggagalkan pesantren, misalnya menambahi, mau beli tanah, duitnya belum semua komplit, dibilangin nama penjualnya, insya Allah selesai, insya Allah selesai, insya Allah bisa bayar, insya Allah bisa bayar. Akhirnya bisa bayar beneran. Kayak gitu. Jadi Anda mau ngapa-ngapain, gerakan dua komponen itu. Komponen tawakal, jadi komponen jawarih bekerja. Kalau mau bangun sebuah bangunan, ya tangannya kerja, pikirannya kerja, hatinya ikut kerja. Itu. Kalau hanya tangan saja, cepet capek, udah. Kalau nggak ada percaya pada Allah, cepet capek, wis. Kalau cepet capek, cepet berhenti. Kalau sudah berhenti, putus asa nggak jadi ngapa-ngapain. Gitu. Jadi yang digerakkan dua, unsur jasmani, unsur qulub. Wal alam al-khariji, dan dunia luar, yang di luar ini, itu ya taharok, bergerak terus, wayajri, dan mengalir. Dunia di luar hati ini itu bergerak terus, sedetik demi sedetik, berganti. Harga berganti, harga tanah berganti, bergerak. Yang Anda lakukan ini, dunia luar semua ini, membaca itu bergerak terus, buku bergerak terus. Sekarang ada buku ini, besok ada buku itu. Bergerak dan mengalir, tidak berhenti. Alam khariji, dunia luar. Kalau perasaan di hati, dunia dalam. Itu maksudnya. Dunia luar bergerak terus, berubah terus setiap hari, setiap detik. Ilmu, saat ini ada ilmu ini, besok ada ilmu itu, terus bergerak. Keadaan
pemerintahan, politik apalagi bergerak terus. Dulu misalnya nolak Pancasila, ada HIP, bersama-sama kumpul setuju terhadap Pancasila. Lah itu bergerak terus yang kayak gitu. Bergerak bisa berubah, yataharrak wa yajri. Walakinnahu ya'rifu annahu laisa bimufradihi. Tetapi sesungguhnya orang itu ya'rifu mengetahui annahu sesungguhnya itu laisa bimufradihi, tidak dengan satu-satunya itu. Tidak hanya yang mempengaruhi satu-satunya alam khoriji. Jadi yang membuat Anda sukses itu jangan hanya Anda berpikir karena Anda pateng doang, karena Anda kerja keras doang. Jangan berpikir kayak gitu satu-satunya. Ini fa'asbahal alam walakinahu ya'rifu annahu laisa bimufrodi. Jangan sampai Anda sukses hanya berpikir karena satu-satunya usaha secara jasmani. Jangan begitu. Wa annahu mutawakkil 'alallah. Dan sesungguhnya dia adalah tawakal, percaya pada Allah. Jadi harus ada tawakal kepada Allah. Jangan percaya karena Anda hanya satu-satunya berusaha keras. Jangan. Harus ada Allahnya. Karena kalau nggak ada Allahnya nanti Anda akan mudah capek. Kalau sudah capek berhenti. Kalau sudah berhenti tidak jalan. Kalau sudah tidak jalan stop. Kalau sudah stop ya udah mandek, nggak ada apa-apa, nggak ada gerakan apa-apa. Kita ngurusi pesantren, wah kalau pertama-tama itu ya sekali, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama capek. Kalau tidak karena Allah, melakukan apa saja cepat capek, cepat berhenti. Karena apa? Sifatnya badan itu adalah capek. Itu sifatnya badan. Sifatnya badan itu capek. Sifatnya jasmani itu ada ukurannya. Untuk membangkitkan jasmani kita itu dengan kepercayaan di dalam hati, kepercayaan pada Allah bahwa Allah adalah Maha pemberinya, Maha mengijabahkannya. Itu intinya itu. Wa hadhihi jumlatun muhimmatun jiddan. Inilah kalimat yang sangat penting sekali. Wa hadhihi jumlatun jamilatun jiddan, muhimmatun jiddan. Wadi bermula ini kalimat itu jumlatun muhimmatun jiddan, kalimat yang penting sekali. Jadi kita usaha dan tawakal, usaha dan percaya pada Allah bahwa yang diusahakan itu adalah akan sukses karena Allah. Wala budda dan wajib antatadabbaroha wa ta'yiha. Wala budda dan wajib harus antatadabbaroha untuk mengelolanya,
wa ta'yiha, dan memahaminya. Jadi Anda wajib mengelola akan hal itu dan wajib memahaminya. Mengelola dan memahami, yaitu mengelola apa? Mengelola keyakinan dan mengelola usahanya itu. Jadi dua komponen itu harus bareng-bareng. Wa idza futinta bil asbabi fasatuhliku bil asbabi. Nah, ini dia. Wa idza futinta bil asbabi fasatuhliku bil asbabi. Wa idza futinta, dan ketika Anda terpesona bil asbabi hanya karena sebab saja. Kalau kita hanya terpesona pada usaha kayak gitu doang. Kalau kita terpesona pada usaha, tidak ada karena Allahnya, fasatuhliku bil asbabi, maka Anda akan rusak, akan habis bil asbabi, karena sebab. Ya contohnya tadi gampang. Kalau Anda hanya percaya usaha badan karena Anda usaha kehebatan Anda, badan Anda saja mudah capek, pikiran Anda mudah capek. Kalau Anda sudah capek, berhenti biasanya. Untuk agar Anda tetap semangat terus, maka harus ada komponen satunya, namanya tawakal. Tawakal fil qulubi, percaya pada Allah. Jadi kalau hanya unsur usaha saja yang Anda kedepankan, unsur sebab saja yang Anda kedepankan, akan mudah capek, mudah berhenti, mudah gagal. Agar jangan gagal usaha kita, komponen dua harus dinyalakan semua. Usaha keras, takwa kepada Allah, bahwa yang memberikan kesuksesan, yang memberikan penyelesaian itu Allah. Yang memberikan Anda akan sukses adalah Allah. Kalau gitu sudah nggak ada yang menandingi apa saja. Orang Islam akan terengginas, usaha keras, kalau sudah mestinya demikian. Dan akan jadi orang sukses semua. Wa hadzal ladzi yahdusu ma katsirin minan nas. Wa hadza, bermula hal ini alladzi yahdusu, yang terjadi ma katsirin minan nas, pada orang banyak, minan nasi, dari manusia. Yang terjadi pada banyak orang ya begini ini. Kenapa? Fa innaha ta'khudhu bi kullil asbab. Fa inna, karena sesungguhnya itu ta'khudhu, Anda mengambil sesuatu bi kullil asbab, dengan tiap-tiap sebab. Orang lapar, mau kenyang, asbabnya Anda ada yang dimakan dan Anda makan, itu namanya sebabnya. Wa hadzal ladzi yahdusu ma'a katsirin minan nas fa inna ta'khudhu bi kullil asbabi. Wa raghma dzalik, meskipun demikian, wa raghma dzalik, meskipun begitu, la tanjahu, Anda belum tentu sukses. Wa raghma dzalik, la tanjahu, belum tentu Anda sukses. Wa madzaka illa li'annahum iktaqadu annal asbaba hiyallati tunjihu.
Wa madzaka, apakah hal itu illa li'annahum, kecuali sesungguhnya mereka itu iktaqadu, meyakini siapa mereka bahwa anal asbaba, sesungguhnya sebab-sebab, ia bermula asbab itu alati tunjiku, yang membuat Anda berhasil. Wanasita, dan Anda lupa bahwa anal musabbib, sesungguhnya zat yang menyebabkan, gua bermula musabbib itu alladzi yujibu, yang memberi keberhasilan. Nah, kalau Anda lupa yang membuat berhasil itu hanya karena usaha Anda, kalau Anda hanya lupa yang membuat berhasil usaha Anda saja, wanasita anal musabbib, dan lupa bahwa yang membuat Anda sukses itu adalah Allah, fa indama tarji'u ila musabbibil asbab, ketika Anda kembali ila musabbibil asbab, kepada zat yang memberikan sebab, menyukseskan sebab-sebab itu usaha gitu. Wayuktika, dan memberikan kepadamu sababan pada sebab, min hadhil asbab, dari sebab-sebab ini. Wayusakhiru laka hadhil asbab, dan meremehkan atau mengecilkan laka padamu hadhil asbab, pada sebab-sebab ini. Li'annau, karena sesungguhnya musabbib Allah subhanahu wa ta'ala itu yuhibbu, mencintai siapa, wal mutawakkilin, pada orang-orang yang tawakal, min hadan nau, dari macam ini. Wahuna, dan di sini tajidu, Anda menemukan nafsaka pada diri Anda, sa'iron fitoriki kuwatika dzatiyah, terus menerus fitoriki kuwatika, dalam jalan powermu, dalam jalan kekuatanmu, adzatiyah, yang pribadi. Nah, kalau kita sudah bisa menggerakkan dua unsur ini, itu Anda akan tajidu nafsaka sa'iron fitoriki kuwatika dzatiyah. Ini hebatnya. Anda usaha dengan kekuatan tenagamu, Anda percaya pada Allah dalam hatimu, maka Anda akan menemukan tajidu nafsaka sa'iron fitoriki kuwatik. Anda akan terus-menerus mendapatkan power, mendapatkan kekuatan fi adzatiyah, dalam dirimu sendiri. Nanti Anda akan tidak pernah merasa capek. Itu karena di dalamnya ada, di hatinya ada keyakinan dari bahwa ini nanti sukses, bahwa Allah nanti akan ngasih, bahwa Allah akan ngasih jalan. Nah, ketika demikian gak akan pernah berhenti itu. Wal'an nahnu nukiru kudratina, fahaya nukarriru dzalik ma'abadinal ba'do minal bidayah. Wal'an, sekarang, nahnu nukiru, mari kita bangkitkan kudratina, akan kemampuan-kemampuan kita. Ayo coba kita sekarang memulai membangkitkan kemampuan kita. Karena setiap individu pasti punya kemampuan dari Allah. Pasti, walaupun beda-beda.
Ini yang di depan mata kita yang ikut ngaji kitab ini, siapa? Bahwa Allah telah memberikan kemampuan di tiap individu-individu ini. Harus percaya itu. Nah, persoalannya kemampuan itu masih terpendam biasanya. Anda belum bisa melihat kemampuan yang diberikan oleh Allah itu untuk bisa digerakkan menjadi kekuatan. Untuk itu, ayo kita gerakan kekuatan itu. Bahaya nukarir, mari kita ulangi lagi. Dalika akan hal itu mimba dinal ba'do, ma'aba dinal ba'do, satu sama lain, minal bidayah dari depan. Nah, ini kita ngulangi lagi dari depan. Coba gatukkan dalam pikiran. Kalau Anda akan sukses, harus melakukan hal-hal ini dari depan lagi. Ingat-ingat, nggak boleh lupa. 1. Al-idroku. Hal adrokta kudrotika amlah. Wahal satata'athar fitoriki bisababi kalamin nas waro al-akhorin. Am satu deriku kudrotik Allah mahdudah wa ta'rifu annaka afdalu makhlukin indallah. Nah ini pertama, idrok. Misalnya idrok itu apa? Menemukan sesuatu. Nah, misalnya contohnya ada pagebluk corona. Nah ini problem. Ketika ada pagebluk corona itu, sebagai presiden, sebagai pejabat, sebagai pembuat kebijakan harus bisa idrok dulu, menemukan sesuatu. Apa itu corona, apa bahayanya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, itu idrok namanya. Menemukan kliknya dulu. Apa itu corona, dipahami. Menyebabkan apa corona itu, dipahami. Mencari jalan keluar untuk mengatasi corona itu semua tadi namanya idrok. Masih dalam bayangan misalnya, Anda belum tahu mau berusaha apa. Anda memikir, Anda punya kemampuan apa. Uang tidak punya. Misalnya, uang tidak punya. Tapi ada peluang Anda jualan ikan. Ikan di laut banyak. Nelayan di laut banyak. Nelayan yang melaut tidak sempat memasarkan karena sudah capek. Nah, Anda mikir, ini ada peluang banyak barang. Di sana, di Jakarta ada pasar. Temukan dulu, ada peluang ikan, di Jakarta ada pasar. Anda nggak punya uang, mikir lagi, mau pinjam di bank, atau mau pinjam di temannya, atau mencari orang yang bisa punya duit diajak kerjasama. Nah itu, untuk mikir kayak gitu, itu namanya idrok. Hal adrok takudrok, tak adakah Anda menemukan kemampuan Anda, amla atau tidak. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kemampuan Anda bisa ditemukan, kayak tadi mau ngelihat peluang ada ikan, Anda menemukan pasar, Anda menemukan orang punya modal untuk diajak kerjasama. Kalau Anda sudah menemukan kekuatan kayak gitu, terjadilah mengirim uang dari kampung pinggir laut ke Jakarta, dibayar, dapat untung. Nah, itu namanya Anda sudah idrok. Jadi mau ngapain aja, intinya pertama harus idrok. Mau bikin kebijakan, idrok. Mau ngatasi corona, idrok dulu. Mau jadi orang
jurusan apa, idrok dulu, temukan dulu jurusan apa. Mau orang menjadi ahli atau ingin mencari rumah, idrok dulu. Idrok apanya? Idrok uangnya dari mana, rumahnya di mana, harganya berapa, gajimu berapa. Nah itu harus diidrok dulu. Wahal sata'athar fitorihi, adakah Anda akan tersandung fitorihi di jalan, bisa babi kalamin nas, dengan sebab ungkapan-ungkapan orang, waro al-akhorin, di belakang orang lain. Am satu trik, apakah Anda akan menemukan kudrotak, akan kemampuan Anda, ala mahduda, yang tidak terbatas. Wa ta'rifu, dan Anda mengetahui anaka, sesungguhnya Anda itu afdolu makhlukin indallah, paling utama, paling hebat-hebatnya, paling utamanya makhluk indallahi ta'ala, menurut Allah Anda ta'ala. Nah, kalau Anda sudah idrok dan Anda tawakal kepada Allah, walaupun ada guncingan omongan orang, baik omongan itu hoax atau tidak hoax, nggak peduli, itu sudah. Orang lain setuju atau nggak setuju, nggak peduli, itu sudah. Nah itu yang dimaksud dalam hal usaha, kadang-kadang kesandung. Ya, kesandung omongan, kesandung modal, kesandung pasar, kesandung teman, kesandung ketipu, kesandung-kesandung. Wahal satata'athar fitorihi bisa babi kalamin nas, bisa karena sebab ungkapan-ungkapannya diri sendiri atau ungkapannya orang lain. Waro al-akhorin, di belakang orang-orang. Am satu deriku kudrotak ala mahduka, Anda bisa kesandung dari kalimat-kalimat orang lain yang ngeceh, yang bahkan mungkin melemahkan keinginanmu, ataukah Anda sesungguhnya malah mampu menggerakkan powernya Anda. Wa ta'rifu, dan mengetahui siapa Anda, naka sesungguhnya Anda itu afdolu makhlukin indallah, bahwa Anda itu makhluknya Allah yang paling afdol. Nah, Anda harus merasa kayak gitu, saya makhluknya Allah yang paling afdol. Harus percaya diri begitu. Saya mau sukses, insya Allah, atas bimbingan Allah. Harus kayak gitu. Nah, itu nomor satu. Nomor dua, at-taqabbul, mau menerima diri sendiri. Nomor dua, nggak usah menglang-mengleng, dia hebat, dia anaknya orang kaya, dia anaknya orang alim, dia anaknya presiden, dia anaknya gubernur. Nggak usah takut kayak gitu. Anda adalah makhluk yang paling utama dari Allah. Dia anaknya gubernur, dia anaknya orang kaya. Nggak usah kayak gitu. Dia kuliah di sono, di Amerika, dia kuliah di Australia, dia kuliah di Mesir. Nggak usah kayak gitu. Anda harus percaya diri bahwa Anda adalah afdolu makhlukin indallah. Ini kalau ingin hebat. Jadi yang nomor dua, at-taqabbul, mau menerima dirinya sendiri dengan keadaan yang nyata sekarang ini. Nah, kalau mau menerima itu, alhamdulillah saya ganteng, alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya kuat, alhamdulillah saya bisa belajar di Kedoya, alhamdulillah saya bisa ngaji kitab ini. Itu kalau sudah menerima dirinya sendiri, tidak mikir kekurangannya terus gitu. Nanti kalau orang hanya ngeritik kekurangannya terus, orang itu akan menghasilkan kritikan doang. Nah, tapi kalau
bersyukur ditambah oleh Allah. Alhamdulillah saya bisa di pesantren, alhamdulillah saya bisa kuliah, juga di pesantren kuliah, alhamdulillah saya bisa bayar. Kayak gitu. Jadi percaya diri harus dibangun, yakin. Itu namanya at-taqabbul. Hal taqabbalta nafsaka bil kamil amla. Adakah Anda menerima nafsaka pada diri Anda bil kamil dengan sempurna, dengan sepenuhnya? Bil kamili dengan sepenuhnya amla, apakah tidak? Jadi nomor 2 adalah menerima dirinya sendiri, yakin Anda mampu. Nomor 3, al-qoror, putuskan. Orang harus mampu membuat keputusan, baik keputusan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kalau sudah diputuskan, jangan getun. Getun itu apa getun? Jangan terlalu disesali teman-teman. Kalau ternyata salah, lebih baik cari jalan keluarnya. Jangan untuk disesali. Nemen-nemen nyesali itu adalah hanya untuk agar lebih baik. Menyesali itu agar untuk bertobat. Kayak gitu. Bertobat itu untuk melakukan hal yang lebih baik daripada yang disesali itu. Kalau nyesel terus gak berhenti-berhenti tapi gak pernah mencari jalan keluarnya, Anda akan berhenti di situ. Al-qoror, harus bisa ngambil keputusan. Al-qoror, tadakah Anda sudah mengambil keputusan, antas takdima untuk menjalankan, melakukan, kudrotakan kemampuan Anda, amla apakah belum? Anda udah niat mau ngapain, sudah apa belum sekarang ini? Tulis, dari dulu saya sudah suruh nulis. Anda mau ngapain programnya? Udah ngambil keputusan belum? Anda mau jadi apa? Putuskan dari detik sekarang, bahkan dari kemarin-kemarin yang saya sudah katakan. Kalau tidak, kalau belum Anda putuskan, bingung terus nanti. Putuskan. Baru dibangun dengan cara step demi step. Nomor 3, al-ikhtiar, choice, milih. Jadi kalau nomor 1 itu finding, menemukan. Nomor 2 adalah taqabbul, menerima dirinya sendiri. Nomor 3 al-qoror, decision making. Nomor 4 al-ikhtiar, choice, milih. Milih itu kan banyak banget nih. Informasi, keinginan juta-juta. Orang mempunyai keinginan juta-juta. Harus dipilih mana yang paling tepat, mana yang paling afdol, mana yang paling sesuai. Itu ikhtiar. Hal ikhtar, tadakah Anda sudah memilih al-uslubal munasib pada cara-cara yang tepat, amla apakah belum? Untuk melakukannya saja Anda harus memilih. Kalau sudah milih, ya sudah. Gak usah getan-getun, mikir-mikir terus. Lakukan, orang udah dipilih itu. Masih bertanya terus. Bertanya itu kan sebelum memilih mestinya. Nah, nomor 4, ikhtiar. Nomor 5, tahammulul mas'uliyah. Mau menanggung jawab, mas'uliyah, responsible. Walaupun Anda ngambil keputusan sendiri, Anda harus tanggung jawab atas keputusan itu. Ya gitu loh. Punya duit 5.000, beli pulsa apa beli bakso?
Padahal dua-duanya ingin. Pilih salah satunya. Beli bakso berarti nggak beli pulsa. Beli pulsa nggak beli bakso. Kayak gitu. Itu keputusan ekonomi itu kayak gitu itu. Makanya harus koror, putuskan. Pilih. Kalau sudah dipilih, tanggung jawab. Nah, tanggung jawabnya apa? Karena sudah untuk beli pulsa, ya udah. Nggak bisa tanggung jawabnya, perutnya kosong. HP-nya kenyang, perutnya kosong. Pasti ada salah satu yang dikalahkan. Dalam memilih itu harus pasti ada salah satu yang dikalahkan. Al-tahamal talmas kuliah, adakah Anda mampu bertanggung jawab? Wala talumu ahadan, dan tidak menyalahkan, mengkomplain seseorang. Biasanya orang itu komplain. Wong salahnya diri sendiri, komplainnya ke orang lain. Jadi nggak usah komplain. Wala tantakid, wala tantakidu, dan janganlah Anda mengkritisi. Wala tuqarinu, dan janganlah Anda suka membanding-bandingkan terus. Kalau orang senengnya nyalain orang, komplain, ngeritik terus, dan banding-bandingkan, yakinlah orang yang senengannya kayak gitu, itu orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Karena bisanya mengkritik, bisanya membandingkan, bisanya menyalahkan. Lihat aja. Nanti kalau jadi orang paling kerjaannya ya kritikus. Gitu. Ngeritik doang, suruh menjalankan kagak bisa. Wala tahsudu, dan janganlah Anda hasud, dengki, haitsukul dzalik, sekiranya hal itu semua itu yudoyi'u waktaka, menyia-nyiakan waktumu, waharamun, dan haram. Innaka, atau sesungguhnya Anda itu lazalat taf'alu, terus-menerus melakukan dalika, akan hal itu. Orang harus latihan tanggung jawab, baik kecil atau besar. Tanggung jawab baik pribadi-pribadi atau tanggung jawab keputusannya bagi orang lain. Harus tanggung jawab, jangan tinggal pergi, jangan colong pelayu. Nah, itu tanggung jawab. Kalau orang udah tanggung jawab, biasanya tidak nyala-nyalain orang, tidak mengkritik-kritik orang, tidak banding-bandingkan orang. Kalau sudah senangnya kritik, senangnya banding-bandingin, umumnya orang itu tidak bertanggung jawab. Nomor 6. Orang ingin sukses, berhasil, harus melakukan tangdiful madi. Tangdiful madi itu membersihkan hal-hal buruk masa lalu. Masa lalu gak usah dipikirin terus. Gunanya masa lalu itu hanya untuk evaluasi. Ada gunanya, tapi yang manfaat saja yang diambil. Karena kejadian sesuatu masa lalu yang mungkin Anda menjadi depresi, akhirnya Anda nggak mampu apa-apa.
kalau tidak mampu membersihkan masa lalu. Masa lalu yang negatif-negatif buang. Masa lalu yang negatif hanya untuk mengevaluasi ke depan. Nah itu. Al-nadhofta, adakah Anda sudah membersihkan nafsaka pada diri Anda minal mati dari masa lalu? Fatangdifu, maka Anda akan membersihkan al-madi akan masa lalu. Fatata'alamu, maka Anda juga akan bisa belajar minhu dari masa lalu. Jadi masa lalu untuk belajar aja, untuk menganalisa, jangan untuk diratapi. Wa tolama anak kata alam ta, sepanjang Anda belajar minhu dari masa lalu al-madi, wa indama tufakir, ketika Anda berpikir fi dalam masa lalu, la yudoyikuka, yang penting jangan mengganggu Anda. Kalau Anda berpikir masa lalu yang negatif, yang penting jangan sampai mengganggu pikiran Anda. Ini intinya. Jangan sampai mengganggu pikiran Anda. Wa tolama annahu asbaha la yudoyikuka faqad asbaha maharo. Atau lama, sepanjang anahu sesungguhnya al-madi, memikirkan masa lalu, asbaha jadi itu la yudoyikuka tidak mengganggumu, maka faqad asbaha maharo, maka itu telah jadi itu maharotan, skill, keterampilan. Kalau Anda sudah mulai pinter menghilangkan perasaan-perasaan masa lalu yang negatif, dan sesekali diambil hanya untuk belajar dan mengatasi problem-problem ke depan, maka orang yang melakukan hal itu namanya sudah pinter, menjadi skill. Watolama anahu qad asbaha maharo, sepanjang itu menjadi skill, fatahtafi al-ahasis al-asalbiyah, fatahtafi maka akan hilang, lenyap apa al-ahasis al-asalbiyah, perasaan-perasaan yang negatif. Jadi kalau Anda sudah mampu berpikir kayak tadi, nanti perasaan-perasaan negatif akan hilang, lenyap, dan Anda mempunyai kekuatan berpikir ke depan, dan Anda menjadi orang yang kuat dan kokoh. Nomor berapa tadi? Nomor 6. Orang ingin jadi orang sukses dengan cepat, lupakan masa lalu yang negatif, datangkan secukupnya hanya untuk belajar dan mengevaluasi. Nomor 7, tartibul hadir. Nah, sekarang untuk masa sekarang itu harus di-ranking, karena keinginan sangat banyak. Keinginan sangat banyak, sumbernya sedikit. Keinginan manusia tidak terbatas, sumber untuk memenuhi keinginannya terbatas. Maka harus di list tartibul hadir, mana yang lebih utama, taruh di paling atas. Jadi Anda jangan melakukan hal-hal yang tidak penting. Jadi yang dilakukan yang lebih penting dulu ini. Pastikan Anda akan jadi orang hebat kalau mampu melakukan hal-hal yang lebih penting dulu. Namanya tartibul hadir. Urutkan masa kini. Yang masa kini yang sekarang ini dibutuhkan. Al-rotab ta'ala hadir, adakah Anda sudah mengelis, mengurutkan al-hadir masa kini? Wa ma hiya aulawiyatika, dan apakah itu yang paling prioritas?
Yang paling prioritas taruh di atas, lakukan dulu yang paling prioritas. Malah dituridu, apa saja yang Anda ingini aktar lebih banyak. Apa-apa yang diingini lebih banyak taruh di paling atas. Dan lakukan itu semua. Faktub dan tulislah kula dzalik, setiap hal itu. Nah, itu nomor berapa? Ingin jadi orang hebat, itu adalah 1 idrok, 2 at-taqabbul, 3 al-qaror, 4 al-ikhtiyar, 5 tahammulul mas'uliyah, 6 tangdiful mati, 7 tardibul hadir. Nomor 8 ista'id li mustaqbalik, siap-siap untuk masa depanmu. Siap-siap masa depan. Hal anta musta'idun tamaman lil mustaqbal amla. Ini Anda benar-benar sudah menatap masa depan itu yang Anda sudah pilih, yang Anda sudah ranking itu, apa belum? Hal anta musta'idun, adakah Anda sudah siap tamaman dengan sepenuhnya lil mustaqbal, pada masa depan? Masa depanmu itu apa? Siap belum? Halaindakal ma'rifah al-kafiyah, adakah Anda mempunyai pengetahuan yang cukup, yang menyeluruh, apa tidak? Hal anta mahirun, adakah Anda mahir, pinter apa belum? Al-bata tatakro'u layomin limudata isrina dakikoh, adakah Anda membaca setiap hari minimal 20 menit? Sudah dilakukan belum? Al-bata tatasma'u kulayaumin walau syariton wahidan, adakah Anda sudah mulai mendengarkan setiap hari kulayaumin walau syariton wahidan, walaupun 1 kaset ilmu? Jadi sekarang itu bukan kaset lagi, YouTube ilmu, YouTube pengajian ini Anda sudah baca lagi atau belum? Dengarkan lagi apa belum? Karena ini masuk YouTube, masuk streaming, mestinya Anda kalau lupa pelajaran pagi ini, setel lagi, karena ini penting. Setel lagi, dengerin lagi, minimal 20 menit sehari untuk mendengarkan ilmu, untuk mendengarkan YouTube yang ilmu. Kulayamin walau syariton wahidan, setiap hari walaupun sekali nyetel 1 kaset, 1 putaran YouTube. Yang YouTube ilmu, jangan YouTube hoax, gak jelas. Hal batata tusyahidu kulayamin walau halqotan video wahidah, apakah Anda telah memulai menyaksikan setiap hari kulayamin, setiap hari walau halqotan, walaupun 1 putaran video wahidah, 1 video YouTube tentang kajian pada subuh ini? Ini kan sudah ratusan YouTube kita kajian setiap pagi. Kalau itu dinomori dan ada judulnya, mestinya ingat. Kalau ingin ingat apa, setel, cari di YouTube. Sudah dibaca belum? Ini ringkasan ini penting. Anda kalau mau ingin refresh lagi, cari YouTube-nya, setel lagi, kayak gitu. Al-batata tufakir bitorikin ijabiyatin, adakah Anda sudah berpikir, sudah mulai berpikir bitorikin ijabiyatin, dengan cara berpikir yang positif? Walau anna indaka tahadian, walaupun Anda mempunyai tantangan, challenge. Fahal fakkarta kaifa tuhallu hadhil muskilah, adakah Anda pernah berpikir kaifa tuhallu hadhil muskilah, bagaimana caranya solving the problem, mengatasi problem. Solving the problem, kalau ada masalah, gimana caranya mengatasinya? Bukan ditinggalkan, bukan dicemooh,
bukan dikritik, bukan dibanding-bandingkan. Kalau ada salah, tapi tuhallu hadhil muskilah, Anda jadi bagian dari problem itu. Watasbahu juz'an minal muskilah. Kalau ada masalah selesaikan, jangan jadi bagian dari muskilah. Uriduka, aku mau padamu, antakuna, hendaknya seyogianya, juz'an menjadi bagian minal muskilah, dari mengatasi muskilah. Wa tata'alamu, dan Anda belajar min kulli syai'in, dari tiap hal-hal, dari hal-hal yang dusu yang terjadi laka padamu fi hayatika, pada kehidupanmu. Kalau ada problem dalam kehidupanmu, Anda harus jadi bagian yang menyelesaikan masalah, jangan jadi bagian dari masalah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.